Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini, kita akan membuat kastengel dengan bahan-bahan yang terjangkau. Bikinnya gampang banget, cuma ada beberapa tips biar hasilnya super renyah. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, yang harus kita siapkan tentunya keju. Untuk keju, sebaiknya memang menggunakan keju tua seperti Edam, Parmesan, atau Gouda. Nah, supaya lebih ekonomis, di sini kita akan menggunakan cheddar olahan, tapi cheddar kandungan airnya kan lumayan tinggi. Supaya hasilnya renyah, cheddar ini sebaiknya kita keringkan terlebih dahulu. Jadi nanti nggak bakal cepat melempem kastengelnya. Aku akan keringkan dengan cara memanggang di suhu rendah yaitu 110 derajat Celcius dalam oven yang sudah dipanaskan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian kita balik seperti ini supaya merata. Kemudian kita panggang lagi selama kurang lebih 7 menit, pokoknya sampai kering aja kejunya. Nah, ini udah selesai. Tunggu dingin, kemudian siap dicampur ke adonan. Untuk membuat adonannya, siapkan wadah, masukkan butter. Di sini aku pakai 100 gram butter, Anchor. Kalau mau pakai Wisman itu bakalan lebih bagus lagi. Kalau kalian mau ganti margarin juga boleh. Kemudian 50 gram margarin. Margarin yang dipakai ini Blue Band Cake and Cookie. Ini aku ada tambahan gula halus, sedikit aja dipakainya hanya untuk penyeimbang sebanyak 1,5 sendok makan atau sekitar 15 gram. Kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Kemudian diaduk sampai tercampur rata, cukup sampai tercampur rata aja. Oh iya, kalau teman-teman butternya pakai yang unsalted butter, jangan lupa ditambahkan sedikit garam. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 1 butir kuning telur. Kocok rata kembali, cukup sampai tercampur rata aja. Tambahkan 25 gram tepung maizena dan 27 gram susu bubuk. Aduk rata. Kalau sudah rata, masukkan keju yang sudah kita keringkan sebelumnya. Aduk sampai rata, gunakan spatula. Dan terakhir masukkan terigu protein sedang sebanyak 225 gram. Terigu ini kita masukkan secara bertahap, jangan langsung sekaligus. Tepung terigunya diayak terlebih dahulu. Aduk rata menggunakan spatula. Kita tambahkan lagi terigunya. Kalau dirasa susah, teman-teman boleh mencampurkan menggunakan tangan yang bersih, tapi jangan lama-lama ya, dan jangan diuleni, cukup sampai dia menyatu aja. Setelah membentuk adonan seperti ini, kita pindahkan ke alas datar. Alasi menggunakan plastik. Plastik apa aja? Ini aku pakai plastik segitiga yang dilebarkan.
Gilas dan pipihkan sampai ketebalan yang kita inginkan. Bentuk persegi atau persegi panjang. Rapikan pinggirannya. Olesi menggunakan kuning telur. Oleskan merata di permukaannya. Beri taburan keju parut. Taburkan sampai merata. Tekan-tekan parutan keju, kita biarkan menempel rapat dengan kuning telur. Untuk ukurannya aku akan membentuk seperti jari telunjuk, tapi teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Ini aku beri tanda dulu ya. Teman-teman bisa pakai penggaris atau spatula seperti ini. Selanjutnya potong menggunakan pisau. Bisa juga menggunakan pizza cutter. Usahakan lebarnya itu sama rata atau sesuaikan aja dengan selera. Teman-teman juga bisa ya mencetak pakai cetakan kastengel, tapi menurutku cara ini lebih cepat. Kalau sudah selesai dipotong-potong, pindahkan ke atas loyang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 140 derajat Celcius selama 30-40 menit atau tergantung oven masing-masing. Aku pakai api bawah aja dulu dan 2 loyang masuk sekaligus. Saat memanggang, teman-teman harus sabar. Kita panggang di suhu rendah dalam waktu yang lumayan lama supaya hasilnya kering, renyah, dan nggak gosong. Teman-teman juga harus mengenali suhu oven masing-masing ya. Setelah sekitar 25 menit, loyang yang berada di tengah ini aku tukar posisinya berada di rak atas. Kemudian yang di rak atas aku letakkan di rak paling bawah. Intinya pengaturan jarak loyangnya ini jangan terlalu dekat supaya sirkulasi panasnya juga tetap lancar. Kemudian pindah ke api atas bawah. Panggang selama 10-15 menit atau sampai bagian permukaannya golden brown. Sekarang yang di rak atas itu udah matang, sementara bagian bawahnya belum. Jadi bagian bawahnya tetap dipanggang sampai dia benar-benar matang dan permukaannya berubah kecoklatan. Kalau sudah matang, kita angkat dan dinginkan. Ini dia kastengelnya udah jadi. Pecinta keju wajib banget cobain ini. Ini renyah banget, gak gampang melempem, asalkan manggangnya benar-benar kering. Kalau perlu terigunya disangrai dulu, pasti tambah super renyah lagi. Coba kita potek. Tuh kan renyah. Kalau dimakan ini krenyes, renyah banget. Selamat mencoba, makasih udah nonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.